Bola biru menggunakan alat ajaib untuk mengubah seluruh kota kecil menjadi dunia bawah laut. Permukaan lautnya berada di udara. Ikan-ikan datang ke daratan, Kun-kun juga berenang di udara. Apa yang terjadi? Pada hari itu, Wang Xiaofu kembali beraksi, memamerkan sepupunya, penyelam berpengalaman yang sering bermain dengan makhluk laut dan mengambil foto. Namun, sebelum Xiaofu selesai berbicara besar, bola biru sudah pergi lebih dulu. Perilaku yang tidak biasa ini membuat semua orang bingung. Daxiong pun kembali ke rumah untuk memeriksa. Melihat bola biru sedang memasang alat seperti sumur air bertekanan, bola biru menyatakan bahwa dia sudah tahu apa yang akan dikatakan Wang Xiaofu selanjutnya. Saat itu, Xiaofu juga akan ikut menyelam dengan sepupunya, lalu kembali dengan foto untuk dipamerkan di depanmu, dan kamu akan menangis meminta alat apa yang harus aku keluarkan. Ternyata semua ini sudah diperkirakan oleh bola biru, karena trik ini selalu terjadi di setiap episode. Meskipun begitu, kali ini bukan langsung menuju dasar laut, melainkan dengan cara lain. Alat-alat ini disebut pompa simulasi permukaan air dan alat penglihatan untuk merasakan air. Terakhir adalah bebek darat, yang membuat Daxiong merasa sedikit murahan setelah mengenakan sirip kaki. Selanjutnya, bola biru mulai menggunakan pompa simulasi untuk mengeluarkan air. Jika ibunya menemukannya, dia pasti akan dimarahi. Dengan cepat, air mencapai kaki. Bola biru meminta Daxiong untuk melepas kacamatanya. Saat kacamatanya dilepas, air menghilang. Ternyata, air yang dikeluarkan hanyalah air virtual. Daxiong harus memakai kacamata untuk melihatnya. Ketika Daxiong mengenakan kacamata lagi, air sudah mencapai paha. Jadi dia juga mencoba bermain dengan alat tersebut. Jika ingin menenggelamkan seluruh kota, menunggu sampai pagi. Ini tidak memerlukan tenaga manusia untuk menggerakkannya, karena alat ini otomatis. Bola biru mengeluarkan umpan disukai semua ikan untuk menarik perhatian. Kemudian dia menempelkannya di cabang pohon, sehingga ikan-ikan akan berkumpul mencari makan. Ikan tidak bisa terbang, tetapi bagi bola biru, itu mudah. Setelah itu, mereka pergi ke tepi laut dan mengeluarkan alat gas pengapung air laut. Selama alat ini dimasukkan ke laut, ikan terkena gas ini bisa berenang di dalam air disimulasikan. Daxiong sama sekali tidak mengerti, dan bola biru mengatakan bahwa dia akan mengetahuinya malam hari. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Jingxiang dan bola biru mengundangnya menyelam malam ini. Disetujui Jingxiang, jadi mereka sepakat tidak terpisah malam ini. Di rumah, Daxiong tidak sabar mengganti pakaiannya menjadi piyama. Bola biru membangunkan dia, tetapi Daxiong melupakan hal itu. Ketika melihat simulasi melompat, dia tersadar dan hampir membuatnya kehabisan napas saat mengenakan kacamata. Sebenarnya itu semua hanya efek psikologisnya, karena semua ini adalah air virtual. Keduanya bersiap dan bergerak, bersiap untuk melihat permukaan air, di mana seluruh kota tampak tenggelam di dasar laut, dan lautan tak berujung. Bola biru menyatakan bahwa bukan hanya kota kecil, sekarang seluruh dunia seperti ini. Menghadapi pemandangan yang indah dengan langit dan laut yang warna-warni, Daxiong tidak sabar untuk berbagi dengan istrinya. Dia segera berlari untuk membangunkan Zheng. Setelah Shizuka mengenakan perlengkapan yang sama, ketiga orang itu mulai berkeliaran di kota kecil. Umpan siang menarik banyak ikan. Kawanan ikan di bawah bulan sangat indah. Nobita ingat mengambil foto, dan Doraemon mengambil foto mereka. Hanya menambah ikan dengan alat edit. Beberapa ubur-ubur muncul di depannya, dan dia mengira itu halusinasi. Seorang polisi patroli lewat dan mendekat memastikannya. Tetapi ubur-ubur itu menghilang seketika. Polisi itu mengira Nobita mabuk, jadi dia mengucapkan kalimat acuh tak acuh dan melanjutkan patroli. Setelah polisi pergi, ubur-ubur itu muncul kembali di depan Nobita dan menyapanya. Ubur-ubur itu dengan tentakelnya merespons, membuat Nobita terkejut dan segera berlari. Sementara itu, di tempat lain, Tuna berani melintas di depan seorang pengemudi, dan muncul paus raksasa di udara, yang membuat Ergo sangat ketakutan. Kun-kun menutupi lensa kamera, sementara Nobita dan lainnya masih menikmati cahaya bulan di permukaan air. Menyenangkan. Saat itu, sebuah benda tak dikenal melayang, dan ketika diambil, ternyata itu adalah sebuah kelapa. Benda ini terbawa ke lautan ini karena gas tersebut. Di sisi lain, mahasiswa belajar ujian. Tiba-tiba Nobita dan lainnya lewat, membuatnya terkejut. Ia mengira itu adalah pencuri terbang, mengambil senjata dan keluar memeriksa. Ternyata yang keluar adalah seekor hiu, membuatnya ketakutan. Setelah Gaobie Shizuka, mereka bertemu mahasiswa ketakutan di jalan. Doraemon baru menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ketika Mama Bear terbangun, seekor ikan gemuk juga berenang di depannya. Besok bisa menambah menu. Tak lama kemudian, Papa Bear juga pulang, dan sebelum dia sempat menceritakan apa yang dilihatnya, dia melihat istrinya sedang bertarung menangkap ikan. Sementara di luar juga kacau balau. Ketika mendengar ada hiu, Nobita dan Doraemon sangat terkejut. Ini bisa menjadi masalah besar. Mereka kembali menurunkan level air agar ikan bisa kembali ke laut sendiri. Dalam perjalanan, Nobita melihat makhluk di depan yang diduga hiu, membuat mereka ketakutan dan tidak bisa bertindak, bahkan tidak sempat melarikan diri. Sebenarnya itu bukan hiu, melainkan seekor lumba-lumba yang jinak, hampir saja membuat mereka terkena serangan jantung. Kemudian, kedua orang naik di atas lumba-lumba, menikmati kecepatan. Mereka melihat lumba-lumba melompat tinggi keluar laut. Di bawah sinar bulan, pemandangan sangat indah. Setelah bermain sebentar, mereka segera pulang. Setelah seharian beraktivitas, mereka berdua sangat lelah dan berbaring dan tertidur. Keesokan harinya, Shizuka bangun untuk memberikan makanan ikan kepada Ergo. Saat itu muncul keanehan, seekor ikan hiu melompat tinggi, membuat Xiaofu ketakutan hingga merinding. Sepertinya hari ini dia bisa mengatakan bahwa dia memelihara seekor makhluk dewa kuno.